Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana yassir lana umurana wa balighna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana yassir lana umurana wa balighna Ramadana salli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, tolongi bulan sampun kita lewati, kemarin bulan telah kita lewati, yaitu bulan Rajab. Inna Rajaba syahrullah, sungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Sa'ban wa Sa'bana syahri, dan bulan Sa'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ini dikatakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah telah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kesaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau menghormati dalam satu bulan khusus di bulan Sa'ban, karena inna Rajab Rasulullah wa Sa'bana syahri, karena bulan Sa'ban adalah bulanku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa satu bulan penuh di bulan Sa'ban. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ di bulan Sa'ban ternyata ada sebuah rahasia, yaitu namanya bulan kemuliaan. Apa itu bulan kemuliaan? Yaitu nisfu Sa'ban. Nisfu maknanya pertengahan. Sa'ban artinya Sa'ban. Jadi pertengahan bulan Sa'ban. Maka di pergantian disitulah semua amal manusia akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang di situ di bulan nisfu Sa'ban di situ mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Maka ketika mereka ingin meminta rezeki, maka Allah akan memenuhi rezekinya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahullah, kenapa saya bahasa Indonesia? Ini kita syuting. Nek Jawa itu biasanya cuma hanya kalangan orang Jawa. Nanti saya akan masukkan YouTube. Ya, nanti tak potongin kata-kata ini sekali-sekali. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Insya Allah sebentar lagi wa Ramadana syahrul umati, dan bulan Ramadan adalah khusus untuk umat Islam, umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan sebentar lagi, 14 hari lagi, 13 hari lagi, itu adalah bulan miliknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ditugaskan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Hari ini kita dilatih dari sekarang harus senang dulu. Apa cara ciri-cirinya orang-orang seperti itu? Man fariha, barang siapa yang di situ senang, gembira, happy bidukhuli Ramadan, dengan masuknya, datangnya bulan Ramadan, kita udah persiapan di situ. Ibu senang nggak? Happy nggak? Susah nggak? Ketika bulan Ramadan datang, senang? Maka man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang hatinya, happy hatinya
akan menyambut datangnya bulan Ramadan, bidukhulir Ramadan. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Haramahu jasadahum ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya orang yang senang, orang yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu dari api neraka. Allahumma amin. Diharamkan tubuh kita, maka kita harus persiapkan sebagaimana mestinya. Kudu happy, bersih, banyak istighfarnya dulu, banyak menyambung silaturahim, banyak yang ziarah ke orang tuanya, dan macam-macam. Nah Bapak Ibu rahmatullah, nanti setelah itu apa yang akan ditugaskan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kita semuanya akan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah apa Bu? Puasa apa Bu? 1 bulan penuh. Allahumma amin. Nek ada syarat ketika kita diperintahkan kayak gitu, apa harus kita lakukan? Apa syaratnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, syaratnya imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang tersebut akan dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lewat. Allahumma amin. Jadi kita akan dibersihkan seperti waladul umum, seperti bayi yang seperti lahir dalam keadaan suci. Allahumma amin. Siap atau enggak Bu? Ya. Siap atau enggak? Ya. Terus nanti saya pesan ada malam kehebatan lagi. Nanti kalau di bulan Saban itu ada namanya nisfu Saban. Di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Apa Bu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dimulai malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ibu siap gak? Ya. Siap gak? Ya. Happy gak? Happy. Ternyata di sini luar biasanya. Kenapa di situ di malam apa? Di malam Lailatul Qadar. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang duruna ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah akan memandang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul birahmatin, dengan belas kasihnya, dengan kasih sayangnya. Jenengan pernah dikasih sama orang tua? Atau dikasih sama sang pacar? Dibelai, orang yang dikasih, betul Bu? Apalagi ini Allah memberikan rahmat belas kasihnya kepada kita. Ya Allah, luar biasa. Waghfir lahum, dan Allah memberikan maaf. Semua dosa dimaafkan oleh Allah SWT di malam Lailatul Qadar. Dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah di malam-malam Lailatul Qadar. Kecuali ada 4 orang ini. Ada 4 orang yang tidak akan mau dimaafkan oleh Allah, tidak mau dipandang oleh Allah. Gak mau nih Allah memandang. Siapa mereka dong? Kayak gitu. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah SWT. Yang pertama adalah mudminul khamar, yaitu orang yang suka minum khamar, suka mabuk. Orang yang mabuk berpuasa, walaupun mereka berpuasa, enggak dianggap oleh Allah. Mereka berbuat baik, enggak dianggap oleh Allah. Walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat, walaupun dia berbuat kayak apapun, tetapi dia tidak berpuasa. Dia tetap minum khamar. Wong bukane minum khamar. Wong poso nek bukane minum
khamr ya tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya cari yang halal. Siap napa betul? Sing kebiasaan seperti itu. Mereka berpuasa tapi minum khamr, nggak akan pernah dimaafkan oleh Allah, nggak akan dipandang rahmat oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, siapa mereka? Orang yang tidak pernah dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya, dan Allah tidak akan memaafkan kepada mereka. Yang kedua, uqul walidain, yaitu orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah ogah ini, mau berpuasa terserah, mau berbuat baik terserah, mau sedekah terserah, mau sholat hajat, tetapi dia tetap melaksanakan, yaitu tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan memaafkannya. Maka salah satunya kita berpuasa, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nanti anak-anak kita diberitahu, yuk yang birrul walidain, yang baik kepada kedua orang tua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah li wali walidayya. Dibaca terus, astaghfirullah li wali walidayya. Karena di situ Allah akan memaafkan kita dan akan mengasihi kita. Allahumma amin. Ibu pernah jenengan punya orang tua? Pernah. Sekarang udah meninggal? Mereka rasanya sedih ketika kita yang masih hidup tidak mendoakan mereka. Makanya doakan, astaghfirullah li walidayya. Yang ketiga, siapa mereka? Orang yang tidak dipandang oleh Allah dan tidak dimaafkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, mereka adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kemarin kita pilpres, pemilihan presiden, pemilihan dewan, pemilihan DPD, pemilihan apapun di situ. Jangan sampai menjadi sebab kita putus tali persaudaraan. Beda pandangan, beda politik, beda apapun, tetap jaga kesatuan dan persatuan. Apalagi nanti kita udah memasuki di bulan Ramadan. Kalau kita mau dipandang oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah, tidak termasuk orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah, yaitu ketika orang yang qati'ur rahim. Bahkan ancamannya Allah Subhanahu wa taala apa? La yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka di puasa ini, untuk menatap malam Lailatul Qadar, kita jalin silaturahmi, jangan sampai memutuskan tali persaudaraan. Ibu, yang keempat, siapa mereka? Golongan orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Orang yang tidak diberikan maafkan oleh Allah SWT di malam Lailatul Qadar. Orang yang keempat inilah, ini yang sering di dalam hati kita, yaitu golongan yang musaffihin, orang yang benci, orang yang pendendam, orang yang sering menyakiti kepada siapapun. Setelah kita pilpres, setelah kita pemilihan kemarin, mari kita jaga persaudaraan hati kita. Memang yang jadi umpamanya nomor 2 kemarin, kum haisu atau makamullah, jadilah orang yang bisa ditempatkan di mana Allah menempatkan. Memang itu udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas, semuanya harus ikhlas, karena itu adalah memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemimpin kita, siapa nanti yang akan memimpin kita setiap periode, setiap dekade, itulah Allah yang menunjuk. Makanya kum haisu atau makamullah, jadilah orang yang bisa ditempatkan di mana
Allah menempatkan kita dengan di sini diterima. Oke. Saya jadi penyuluh, ini jadi ini jadi ini jadi ini. Memang Allah yang menghendaki. Semoga Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semua.